Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Nur Muhammad Abdullah Mubarak, mahasiswa program pasca sarjana IAIN Salatiga. Pada kesempatan ini akan mempresentasikan mata kuliah SPPI, yaitu tentang aspek sosial peradaban Islam periode pertengahan tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Pada periode pertengahan ini mengalami dua masa. Yang pertama, masa kemunduran. Ada tiga dinasti yang berkuasa, yaitu pertama dinasti Genghis Khan. Sistem pemerintahan bersifat monarki, berasal dari bangsa Mongol, mempunyai watak yang kasar, suka berperang, berani menghadapi maut untuk mencapai keinginannya. Dinasti ini menganut agama Samawiyah, yaitu menyembah bintang-bintang dan sujud kepada matahari yang sedang terbit. Dinasti ini dikenal dengan dinasti Ilkhan, yaitu gelar yang diberikan kepada Hulagu Khan. Dari raja yang ketujuh, yaitu bernama Mahmud Ghazan, sampai raja-raja selanjutnya memeluk agama Islam. Beliau seorang pelindung ilmu pengetahuan dan sastra serta arsitektur, juga peduli terhadap pembangunan kembali peradaban yang telah dihancurkan. Dinasti yang kedua yaitu dinasti Timur Leng. Sistem pemerintahan bersifat autokrasi, berasal dari bangsa Mongol, yaitu memiliki sifat kejam dan sangat ganas, menganut Syiah yang taat. Meskipun sangat kejam, dinasti ini sangat menghormati ulama dan sastrawan dan seniman. Dinasti yang ketiga yaitu dinasti Mamalik. Sistem pemerintahan bersifat monarki, berasal dari bangsa Mesir. Dinasti ini berhasil menghalau tentara Hulagu Khan dan juga melumpuhkan tentara salib. Masyarakat mengalami kemajuan di berbagai bidang dan banyak yang setia, membuka hubungan perdagangan dengan Prancis dan Italia. Pada masa ini atau dinasti ini, hasil pertanian meningkat, ilmu pengetahuan berkembang, dan juga bidang arsitektur. Masa yang kedua yaitu masa kemajuan, tahun 1500 sampai 1800 Masehi. Pada masa ini ada tiga kerajaan besar. Yang pertama, dinasti Utsmani. Sistem pemerintahan bersifat monarki, berasal dari bangsa Turki. Dikenal sebagai bangsa yang suka dan mudah berasimilasi dengan bangsa asing dan terbuka untuk menerima kebudayaan luar. Kebudayaan Turki Utsmani merupakan akulturasi dari ragam kebudayaan dari Persia, Bizantium, dan Arab. Persia yaitu ajaran tentang etika dan tata krama dalam istana raja. Bizantium yaitu tentang organisasi pemerintahan dan kemiliteran. Arab yaitu prinsip-prinsip ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan, keilmuan, serta huruf. Masyarakat digunakan berdasarkan agama dan kerajaan sangat terikat dengan syariat. Dinasti ini juga mengalami kemunduran yang sebabnya adalah wilayah kekuasaan yang sangat luas, heterogenisasi penduduk, kelemahan para penguasa, budaya pungli, pemberontakan tentara Janisari, merosotnya ekonomi, dan terjadinya stagnasi dalam ilmu teknologi. Kemudian dinasti yang kedua yaitu dinasti Safawiyah. Sistem pemerintahan bersifat monarki, berasal dari bangsa Persia. Kondisi sosial dinasti Safawiyah mengalami kemajuan pada masa Abbas I, terutama bidang ekonomi yaitu perdagangan dan pertanian tumbuh dengan baik. Bidang ilmu pengetahuan juga mengalami perkembangan serta bidang seni arsitektur. Dinasti ini juga mengalami kemunduran disebabkan satu, adanya konflik berkepanjangan dengan kerajaan Utsmani. Kedua, terjadinya degradasi moral sebagian pemimpin kerajaan Safawiyah. Yang ketiga, pasukan Ghulam atau budak-budak yang dibentuk Abbas I tidak memiliki semangat juang tinggi. Yang keempat, sering terjadi konflik intern dalam perebutan kekuasaan di kalangan istana. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu dinasti Mughal. Sistem pemerintahan bersifat monarki, berasal dari bangsa India. Kondisi sosial dinasti Mughal mengalami kemajuan pada masa Akbar. Bidang ekonomi mengembangkan program pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Di sektor pertanian, hubungan pemerintah dengan petani diatur dengan baik. Komunitas petani dipimpin oleh Mukadam. Pada masa Shah Jahan, pembangunan ekonomi dimulai dari pengembangan irigasi. Hasil dari seni dan arsitektur Mughal sangat terkenal dan bisa dinikmati sampai sekarang, seperti Taj Mahal di Agra. Dinasti ini juga mengalami kemunduran. Sebabnya adalah terjadi stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer, kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik, pendekatan Aurangzeb yang terlalu kasar, dan pewaris tahta kerajaan Paru terakhir lemah dalam bidang kepemimpinan.
Demikian presentasi dari saya, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.